Katanya ada. Kalau ada turun dong. Mana? Mana? Ah, nggak ada. Ngomong doang nih orang-orang kampung. Ah, cerita digede-gedein. Ucin kalau belum lihat langsung belum percaya. Lu ngomong digede-gedein. Katanya ada ini, katanya ada itu. Belum lihat langsung udah dibesar-besarin. Ah, payah deh. Gua kalau belum bukti, kebenaran belum lihat langsung, kagak bakalan percaya gua. Cuma angin doang digedein. Buktinya kagak ada. Ucin mah kagak percaya kalau gua belum lihat langsung. Ada apa nih? Ada apa nih? Tolong, tolong. Ada apa nih? Ampun, ampun. Saya nggak bercanda. Alhamdulillah, setelah 12 tahun akhirnya lulus juga dari pesantren yang ternama se-Asia terbesar dengan lulusan terbaik. Senang rasanya bisa kembali ke pulang kampung halaman. Aduh, ini pohon-pohon bambu masih sangat rindang, sejuk dan asri. Nggak ada perubahan yang cukup signifikan. Coba kalau gue punya duit banyak ini, punya ratusan miliar, gue akan bangun mall, rumah sakit, apartemen, pasar tradisional. Nggak ada pun bambu nih, gue babatin semua nih. Dari kampung gua 5 orang yang lulus cuma gua doang, lulusan terbaik lagi. 12 tahun coba bayangkan itu. Gimana nggak puyeng pala nimba ilmu. Tapi alhamdulillah ya Allah, akhirnya lulus juga. Terus kembali lagi ke kampung halaman.
Ucin pulang, Mak. Maafin Ucin, Mak. Belum bisa membahagiakan Mak. Tapi Mak harus bangga. Ucin di pesantren jadi lulusan terbaik, Mak. Ucin janji Ucin akan menjadi anak yang berbakti. Biar Mak bangga di alam sana, Mak. Ucin hanya berharap Mak yang tenang di sana. Mak, Ucin pulang ya. Ucin mau pulang ke rumah lihat Bapak. Ucin berharap Mak tenang di sana. Mak ridho. Dan Ucin berharap Mak akan selalu mendoakan Ucin. Semoga Ucin menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa, Mak. Ucin pamit, Mak. Ucin pulang dulu. Mau lihat Bapak di rumah, Mak. Dedi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dad. Assalamualaikum. Dad. Ya. Assalamualaikum. Ucin. Halo, Dad. Akhirnya kamu pulang, Nak. Alhamdulillah, Gimana Dad. kabarnya, Nak? Aduh, pokoknya beres, Dad. Aduh. Silakan dong, Nak. Terima kasih, Dad. Gimana kabar kamu di pesantren, Nak? Ya, saat ini Bapak minta maaf belum bisa menjenguk Nak Ucin. Karena keadaan Bapak tahu sendiri. Ibu sudah tiada. Yang Bapak punya cuma Ucin. Ucin pergi ke pesantren. Ya, harapan Bapak sih selama Ucin di pesantren agar Ucin bisa berubah lebih baik lagi, Nak. Cuma itu harapan Bapak. Alhamdulillah, Pak. Berkat Bapak. Walaupun Bapak nggak pernah ke sana, jarang ke sana, tapi mungkin Ucin berpikir Bapak tuh ngetes Ucin agar Ucin bisa mandiri di sana. Ya, buktinya, Pak, Ucin bisa lulus dengan nilai yang sangat sempurna, yang sangat bagus. Mungkin kepulangan Ucin dari pesantren akan memberikan manfaat di kampung ini, Pak. Lalu, Bapak gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah kalau begitu, Nak. Mudah-mudahan Nak Ucin jadi patokan, menjadi panutan di desa ini. Bisa menolong warga-warga sini. Alhamdulillah kabar Bapak juga baik. Tapi satu, Nak, pesan Bapak. Jangan suka main ke bambu petung di belakang sekarang ya. Sudah ada perubahan semuanya. Loh, emangnya kenapa, Pak? Warga sini banyak yang lihat ada penampakan kuntilanak. Pak, alhamdulillah, Pak. Ucin di sana lulusan terbaik di pesantren itu, Pak. Iya. Mungkin Bapak ngetes Ucin kali, makanya Ucin jarang Bapak ngasih ke sana, jenguk ke sana agar ya Ucin agar sedikit mandiri. Ya, mungkin kepulangan Ucin dari sana, Ucin bisa bermanfaat di kampung ini, Pak. Harapan Bapak sih gini. Makanya Ucin Bapak kirim ke pesantren agar bisa merubah sikap Ucin
Yang dulunya bangor, nakal itu berubah, nak. Harapan Bapak cuma sama Ucin setelah kepergian Ibu, nak. Oh, Bapak nggak usah khawatir, Pak. Kalau untuk masalah itu. Ya, dengan gemblengan di pesantren sana, saya banyak belajar, Pak. Dengan beliau. Intinya Bapak nggak usah khawatir. Ucin akan berakhlakul karimah dan bermanfaat bagi desa-desa sini, masyarakat-masyarakat sini yang akan menjadi panutan anak mudanya, Pak. Oh ya, Ucin mau sedikit bertanya. Tadi Bapak ngomong bambu petung, itu maksudnya apa, Pak? Jadi gini, nak. Semenjak Nak Ucin pergi pesantren 10 tahun yang lalu, keadaan di pohon bambu petung itu sudah jauh drastis berbeda. Banyak warga-warga yang melihat ada penampakan hantu, ada gundurwo, bahkan ada penampakan kuntilanak yang sangat menakutkan. Hampir semua warga yang beraktivitas lewat situ setelah habis maghrib pasti ditemui. Makanya karena Bapak sayang sama Nak Ucin, jangan suka main situ. Apalagi habis maghrib, nak. Nggak boleh ya. Det. Dia dipercaya dengan hal itu. Ya, memang, Det. Kita hidup ini berpasang-pasangan. Ada juga mungkin hal yang seperti itu, makhluk halus dan makhluk kasar. Tapi kita nggak usah perlu takut. Kita takutnya sama Allah. Dengan kedatangan saya di sini, insya Allah saya akan membantu warga sini biar warga sini tidak ada kecemasan, dengan penuh rasa aman tinggal di desa ini. Jadi nggak usah khawatir, Ucin akan menjadi pahlawan di sini. Tapi Ucin rasa itu hanya mitos, omongan-omongan yang dibesar-besarkan. Dedi ngomong ke Ucin, saya rasa nggak kena. Kalau Dedi ngomong ke orang-orang mungkin kena. Tapi Ucin nggak percaya kalau Ucin belum lihat dengan mata kepala Ucin sendiri. Syukurlah, nak. Nak Ucin punya niat baik terhadap warga sini. Tapi bener, nak. Ustadz sini aja, ulama-ulama di sini, nggak ada yang berani untuk mengganggu pohon petung gitu, nak. Semuanya pada takut, apalagi pengaruhnya sangat besar. Kalau Nak Ucin punya niat baik, ingin menolong warga sini dari ketakutan, biar hidupnya lebih nyaman, Bapak alhamdulillah, nak, bersyukur. Berarti Nak Ucin sudah berubah. Satu pesan Bapak, nak. Jangan pernah menantang penghuni pohon bambu petung itu, nak. Akan fatal akibatnya buat Nak Ucin. Aduh, Det. Jadi kan tahu Ucin 12 tahun di pesantren. Masa takut sama hal-hal begitu? Jangan ngaco ada tah. Aduh, walaupun Ucin jam terbangnya belum lama, tapi hal-hal seperti itu, aduh, Det, kecil bagi Ucin. Beres pokoknya, Det. Tiba hal-hal gitu, takut. Ngaco aja percuma 12 tahun pesantren. Det. Tapi ini sungguh, nak. Sungguh, nak. Udah, Det. Nak Ucin jangan suka menantang atau sesumbar dengan pohon. Aduh, bambu petung itu, nak. Udah, cukup. Nggak usah diterusin. Ucin capek. Ucin mau istirahat, masuk kamar. Dedi masak air buat Ucin. Ucin mau mandi ya.
Inilah desa kelahiran Ucin, di mana Ucin dilahirkan dan dibesarkan. Sungguh indah pemandangan. Sawah bertabaran di mana-mana. Apalagi pas malam begini. Waduh, suara jangkrik menambah kesunyian. Beda sama di kota-kota. Kota-kota bising. Kalau di sini, aduh, penduduknya ramah-ramah. Sungguh nikmat sekali. Rasanya kalau begini hidup pengen 5.000 tahun lagi. Apalagi dalam kesunyian ini kita mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Aduh, sangat menyejukkan hati, adem. Cuma ini ya, teman-teman Ucin ini nggak tahu apa kedatangan Ucin, nggak ada antusiasnya sih untuk menyambut. Apa perlu kita disiarin di musola, masjid kalau bahwa Ucin udah datang? Kan nggak mungkin. Warung pada nutup, mulut asem banget. Tapi enak juga sih ini. Kemana Bun nyari Nyaman. rokok ini ya? Nggak ada perubahan sama sekali. Nah, kayaknya gua kenal. Coba kalau di kota besar, waduh, udah bising, asap di mana-mana, belum polusi. Wah, repot dah. Cin, Mang Ata. mau kemana? Ya, sama Mang Ata, Ucin pengen muter-muter, cari angin. Siapa tahu ada teman-teman Ucin yang nyambut Ucin. Mang Ata ini bener-bener dari dulu sampai Ucin baik lagi, kelihatan masih awet tua. Luar biasa, dari dulu nggak ada perubahan, masih jelek aja Mang Ata. Aduh. Cin. Mang Ata gimana kabar Mang Ata? Cin sebenarnya mau kemana? Malam-malam ayab-ayaban begini. Ucin bete di rumah Mang, muter-muter. Kan dibilang tadi Ucin nyari angin. Ya Cin, Mamang sih nggak ngelarang Ucin nyari angin. Aduh, Tapi sekarang kampung kita Cin jauh beda lagi. Ucin masih kecil. maksudnya jauh beda gimana Mang? Ucin yang ngerti. Orang masih nggak ada perubahan. Memang benar secara kasat mata nggak ada perubahan. Tapi secara di luar logika banyak banget Cin perubahannya. Perubahan? Iya. Kagak ada perubahan, sawah masih banyak. Memang sawah masih banyak, punan juga masih banyak. Cuma efek dari pembangunan Cin, sebelah sana kan Ucin tahu sendiri kan, di sana kan banyak makam, ya kan, di sana juga banyak makam. Nah jadi makam-makam ini dibongkar Cin, sama pihak keluarga dijual ke kontraktor. Nah, jadi bekas makam ini dibangun perumahan. Nah, dibangun perumahan ini kan makam ini kan yang tadinya dibongkar, kan otomatis kan dipindah, digabung deket kebun yang deket pohon bambu sana. Ucin tahu kan pohon bambu yang sana waktu Ucin sering main prosodan di tebingan. Oh iya. Nah, jadi makam ini dipindah ke situ Cin sama pihak kontraktor. Yang sebelah sana juga sama, dibongkar dipindahin jadi satu. Tuh. Sekarang tempat Ucin main itu gimana ya? Jadi serem Cin. Serem. Iya. Nah dari makam-makam ini kan namanya orang-orang dulu kan gitu, ada yang orang jahat, ada orang baik, ada bekas begal, ada bekas penjahat. Nah dipindahin ke situ makamnya. Nah dari arwah ini merasa nggak tenang Jin. Nggak betah. Nggak betah karena dia tuh dipindah tempat. Oh gitu. Terus? Nah jadi kalau sore aja nih, kalau sore lepas dari Isya
Itu orang sini, Cin. Sekarang udah nggak ada yang berani lewat. Beda sama zaman dulu. Dulu Mamang lewat sana jam 12 malam aja. Biasa aja, nyantai aja, nggak ada masalah. Sekarang lewat habis Isya aja, Cin. Itu pun bambu bergetar semua. Bergetar. Berisik. Oh, anginnya kencang kali ya, Bang? Anginnya kencang seolah Kena angin kencang kali itu. Nah, kalau itu Mamang nggak ngerti juga. Tapi kayak ada orang ngobrol gitu kan. Masalah kan dari yang kober sana bongkar, sana dibongkar, dijadiin jadi satu. Dan sekarang kita pikir normal aja. Orang kalau misalnya pindah tempat ngumpul jadi satu kan itu jadi perbincangan, harus beradaptasi lagi. Ya mungkin, ini mungkin ya, karena Mamang mau orang awam nggak bisa lihat apa-apa. Ya mungkin makhluk halus ini ngobrol, saling PDKT istilahnya, memperkenalkan diri. Yang di belakang itu, belakang rumah itu. Iya, Pohon bambu. iya. Waduh. Jin kagak percaya, Bang. Sekarang di situ jadi serem, Jin. Ya benar sih, warga sekitar juga sering rasain. Kadang-kadang ada yang suka tok 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 tok. Terus Buka pintu, nggak ada orang. Tok 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 tok. Ada jendela diintip kayak ada bayangan. wah, Bukan tebal seorang dua orang aja, Cin, yang cerita begitu ke Mamang. wah berarti gawat nih, Bang. Ucin harus nyelamatin desa ini, Bang. Emang Ucin bisa apa sih? Ucin kan udah 12 tahun ke sono. Dengan ilmu Ucin, kepandaian Ucin. Walaupun jam terbang Ucin masih sedikit, tapi Ucin selama 12 tahun, wah, Ada kebisanya. belum bisa. Jangan dianggap remeh. Apa kita ke situ tes? Kalau untuk malam ini Mamang terus aja, Cin. Mamang kalau tengah malam gini masuk situ, Apa? Mamang gak berani. Mamang takut, angkat tangan sekali dua. Mamang jadi orang tua cemen amat. Ada Ucin, tenang aja. Bukannya Mamang cemen, Cin. Ini udah di luar etika manusia. Apalagi keadaan malam gini. Buktinya malam Ucin kan denger tuh suara jangkrik. Tuh suara kodok. Bang, Ucin nggak percaya kalau Ucin belum melihat mata kepala Ucin sendiri. Ya mungkin Ucin kalau emang mau bukti, mau ngeliat secara mau secara pribadi, Ucin mau lihat secara kasat mata dengan ilmu yang Ucin bisa, silahkan Ucin lihat, Ucin longok. Tapi kalau Mamang terus terang aja, kalau malam Mamang gak berani, walaupun itu didampingin sama Ucin. Wah, gimana sih, Bang? Maksud gini, Bang. Mamang ke situ, Ucin lihat dari jauh. Kira-kira ada yang nongol, baru Ucin maju. Jadi ibarat mancing, Mamang tuh dibuat umpan. Nah, Terus gitu. kalau misalnya terjadi Mamang jadi dicaplok, apa reaksi Ucin? lah kan Ucin buru-buru lari. Lari pulang kan? Hah? Lari pulang? Lari nyamperin. Pokoknya Ucin gak percaya. Ucin akan membuktikan pengen masuk kebun itu. Ya lain kali aja, Cin. Jangan malam ini. Malam ini aja. Malam ini kan kelihatan sunyi nih. Hah? Hawa mistisnya kayaknya kental ini. Hah? Tuh, udah mulai tuh. Tapi kalau Udah Mamang, mulai dingin tuh. kalau Mamang mau berani, ini hawa dingin. Kalau firasat Mamang, ini dinginnya nih di luar nalar, Cin. Masalah nusuk ke dalam tulang. Dingin banget. Apa kita buktiin? Enggak, Cin. Mamang lihat sendiri nggak langsung? Enggak, Mamang nggak berani. Baru katanya kan? Memang Mamang baru katanya, tapi yang ngomong ke Mamang ini bukan seorang dua orang, Cin, yang ngomong ke Mamang. Terus? Sampai Pak RT aja bilang, Bang Sata, semalam jam 1 malam ngetok-ngetok pintu ya? Otomatis dong Mamang bilang, enggak Pak RT, jam segitu saya masih di rumah, belum kemana-mana. Tuh,
memang biasanya gua kalau setengah 2, jam 2, gua suka ngetok pintu Pak RT buat minta kopi, buat minta air hangat. Tetapi waktu malam itu mah gua jam 1 emang masih di rumah. Nah, gua kan kagak berasa, istilah gua kan kagak enak sama RT. Gua bilang aja pada teh jam segitu saya masih di rumah, kalau jam 1 saya biasa di rumah itu setengah 2. Tuh. Wah, ini Ya, begini. RT aja kuat diketok kan sebagai tokoh masyarakat, sebagai orang yang paling kita tuain di sini. Ya walaupun dari segi usia, RT usianya ya paling kira-kira masih berapa ya? Ya paling 50-an lah. Ini nggak bisa diem ini. Ucin harus ngambil tindakan ini. Ucin harus menjadi pahlawan emang. Ya kalau Ucin mau ngambil tindakan ya silahkan. Bukannya Mamang larang. Tapi secara normalnya aja, jangan neko-neko. Masalahnya Cin, Ucin kan satu, ya kan? Penghuni ini kan dari berbagai macam kalangan, berbagai macam dari sejarah. Siapa tahu leluhur sini, leluhur sana gabung jadi satu. Nah di situ juga kan bekas, ya bukannya bekas sih, sampai sekarang juga masih kita keramatkan. Itu lagi Ucin masih anak-anak, masih kecil. Wilayah itu kan memang dikeramatkan warga sini, disakralkan. Nah ditimpah lagi dari makam sana, dicampur jadi satu. Ibarat orang masak, ya, mecinnya ada, garamnya cukup, cabenya berasa. Tuh. Jadi ibarat masakan itu komplit, udah semua rasa ada di situ. Ya mungkin penghuni itu juga sama. Semakin dia bersatu, semakin kuat. Lah Ucin kan cuma sendirian. Ya, Mamang meremehkan kepada Ucin sih. Mamang bukannya merendahkan kemampuan Ucin. Tapi kan Mamang belum lihat bukti karena Ucin tuh baru pulang. 12 tahun, Bang, 12 tahun coba bayangin. Udah hatam bener, ibu apa aja udah ada di situ. Ya. Kalau itu terserah Ucin lah. Tapi Ucin tadi ketemu Baba Ucin, gimana reaksinya Ucin pulang dari santren? Wah, sangat bangga dia. Sangat bangga Ucin yang peluk, nangis cengker Baba. Coba, orang anak kesayangan. Wajar aja Ucin dianggap anak kesayangan. Karena tuh Ucin anak satu-satunya. Nah itu dia. Malah dia ngomong, Cin, Ucin mau nggak jadi jodohin 3 cewek sekaligus, dikenalin. Ucin tolak semua. Apa karena Ucin di asrama sana, di santren sana udah punya tambatan hati? Sebenarnya sih enggak, cuman gimana ya, Ucin ngerasa kayak belum pas gitu, kurang hidup, kayak belum balik gitu. Belum cocok pilihannya. Kayak belum balik gitu, gimana sih? Jadi nggak ada hawa nafsu ke perempuan. Iya, masih takut sama perempuan. Iya. Ya mungkin itu karena Ucin lama di pesantren. Ya mungkin kalau ibarat udah sebulan 2 bulan mah Ucin lihat perempuan udah resep kali. Ini enggak, Bang. Pokoknya pengennya Ucin ibadah mulu gitu. Ya kan? Sama Iya. sedekah, doyan, sunat sunnah, apalagi nggak boleh ditinggal itu. Pengen sholat mulu, Bang. Nah terus Ucin udah ke makam emak belum? Belum sih, belum. Saran Mamang, Ucin jangan sampai lupa ke makam emak. Karena Ucin ditinggal emak tuh waktu usia masih kecil lah, masih umur 1-2 tahun Ucin ditinggal emak. Nah walaupun Ucin nggak bisa ngelihat wajah emak, bentuk emak, postur emak Ucin, tapi emak Ucin ada di hati. Tapi Mamang kan lebih tahu ya, itu Dedi Ucin bener nggak sih? Oh, bener Dedi kandung itu, bapak kandung. Kalau itu benar, Ucin emang anak kandung. Dan emak Ucin meninggalnya pas Ucin lahir, bis lahir, dapat 2 tahun, emak Ucin sakit-sakitan. Kadang-kadang Bang, waktu Ucin masih di PAUD nih ya, sering ngomong teman-teman PAUD, kok bapak Ucin kayak beda sama Ucin gitu. Jangan-jangan Ucin itu anak walon.
Kalau itu bukan anak walon, Ucin memang anak kandung Bang Paul. Emang anak kandung. Ya cuman kan ibarat gini ya, Cin. Ada anak mirip ke bapak, ada anak yang mirip ke ibu. Ya mungkin salah satunya Ucin mirip ke almarhumah. Oh iya. Jadi nggak mirip ke bapak gitu loh. Kadang-kadang Ucin malu waktu di PAUD itu, Bang. Kalau jam segini Bang sama aja kayak dulu ya. Jarang orang lewat ya Bang. Ya apalagi sekarang, Cin, semenjak ada sering teror. Oh, iya. Biasanya sih jam segini aja itu burung hantu udah bunyi, Cin. Burung hantu? Iya udah bunyi. Burung telepuk itu Bang. Nah, iya, kalau udah di sono, di tempat saya pesantren namanya. Iya biasa sih udah bunyi. Tumbian ini malam belum bunyi. Biasa sih udah berisik, udah sambut-sambutan gitu burung hantu tuh. Udaranya Bang makin lama makin ini Pak ya. Apa ketulang-tulang ya rasanya ya. Pokoknya jauh, Cin. Jauh perbedaannya. Lagi Ucin kecil sampai sekarang. Ucin kan di pesantren kan selama 12 tahun. Jadi Ucin tuh nggak tahu lingkungan kampung sendiri. Buktinya teman-teman Ucin nggak ada ngenalin kan, karena 12 tahun ini. Iya, nggak ada kenalin. Ya makanya Ucin nanti besok seringlah bersosialisasi ke tetangga lagi. Anggaplah Ucin orang baru. Apa gini aja kali Bang, Mamang ke kelurahan bilang ke lurah bahwa Ucin udah pulang. Nah nanti dari mobil itu disiarin kalau Ucin udah pulang. Oh gitu ya? Iya, biar warga pada antusias datang ke rumah Ucin. Anak Bang Paul udah pulang, yang iya. pesantren selama 12 tahun. Kalau perlu disiarin di masjid, musola. Ya kalau untuk di masjid, cara memperkenalkannya gampang, Cin. Kenapa? Ucin ajan di masjid. Nah, nanti dari masyarakat sekitar yang dengar suara azan, ya kan, pasti bertanya-tanya. Nah, ini suara siapa? Suaranya enak, merdu. Suara ajannya juga enggak berisik di kuping, enak adem, di kuping, denger. Iya. Dan nanti kan orang-orang kan berbondong-bondong ke masjid. Nah, dari situ juga kan nanti siapa yang ajan. Nah, tinggal Ucin, maaf ibu, maaf bapak, maaf saudara-saudara semua, perkenalkan saya anak Bang Paul yang satu-satunya. Ya mungkin ibu tahu lah Bang Paul punya anak, tapi ibu bapak nggak tahu kayak apa anaknya Bang Paul. Sekarang saya memperkenalkan, saya lah anak Bang Paul. Jadi untuk memperkenalkan diri Ucin harus ajan gitu. Iya, nanti kan warga sekitar kan tahu ini suara siapa ini, karena di kuping mereka tuh asing. Oh, tapi kadang-kadang Ucin pengen begitu Bang, cuman kagak tega. Takutnya pas Ucin ajan dengar suara emas Ucin, cewek-cewek pada antusias, pada terharu gitu Bang. Kalau masalah ngomong cewek, di sini memang banyak cewek sih. Cuma lelakinya kurang di sini. Oh iya. Ya karena salah satunya cowoknya yang udah cukup umur, yang udah pada kebisa ada ilmunya sedikit itu pada merantau ke Jakarta. Pada hijrah Bang. Pada merantau cari nafkah di Jakarta. Emang ngomong-ngomong itu siapa sih namanya? Ustadz siapa ya? Ustadz Sudin. Itu masih ada bekas guru ngaji Ucin. Ustadz Sudin. Sungguh disayangkan emang. Sungguh disayangkan. Semua ya Mamang jadi teringat masa lalu Mamang sama Ustadz Sudin. Kenapa sih Mang? Sebenarnya Mamang berat Cin untuk menceritakan ini. Berat. Mamang jadi terkenang masa lalu sama Ustadz Sudin. Udah Mamang jadi nangis ntar tambah jelek Mamang bukannya nangis, Cin. Kenapa? Nanti Mamang ngerasa teriris kalau ingat Ustadz Sudin. Kok bisa? Jangan bikin Ucin tambah pusing, tambah bertanya-tanya. Sebenarnya apa yang terjadi sih dengan Ustadz Sudin? Begini, Cin.
Ya, dinangis lagi. Tarik napas. Nah, udah ngomongin bener. Ucin dengerin dengan seksama. Begini, Cin. Emang kejadian ini udah lama banget, Cin. Udah lama. Ya, kira-kira 5 tahun yang lalu. Waktu itu Mamang sama Ustadz Sudin berangkat ke pengajian. Lalu? Mamang naik motor, Cin. Terus Pak Ustadznya ketinggalan gimana? Enggak, Cin, enggak ketinggalan Ustadznya. Enggak. Ustadznya ada di belakang Mamang. Bahkan dia pegangan pinggang Mamang. Mamang bilang gini, Ustadz Sudin, maaf Tad, jangan pegangan pinggang, karena saya orangnya geliat. Tapi entah kenapa dia pegang pundak Mamang, pegang pundak Mamang. Cara tiba-tiba dia pegang pundak Mamang, kaget, Cin, karena nggak biasanya Ustadz Sudin pegang pundak Mamang. Biasanya sih dia naik motor, tangannya tuh di paha. Dia pegang pundak Mamang. Mamang kaget, noleh. Nggak taunya, Cin, dari depan. Dari depan ada apa, Mang? Pas Mamang noleh, dari depan ada truk kenceng banget, Cin, nyenggol stang Mamang. Mamang jatuh. Terus Mamang jatuh ke kiri. Ustadznya? Ustadznya jatuh ke kanan, palanya kelindes segini. Kelindes truk. Innalillahi. Dari situ Mamang berduka, merasa bersalah gitu. Ngapa Mamang larang Ustadz Sudin pegangan pinggang? Nah, di situ rasa penyesalan Mamang yang paling dalam, Jin. Dan terus Ustadz Sudin dimakamkan di makam keluarga, Jin. Makam keluarga yang di sebelah sana. Sekarang itu udah dibangun klaster. Makamnya dipindah, digabung jadi satu sama yang kober-kober yang lain yang dekat pohon bambu petuk itu. Semenjak dari itulah Mama nggak berani lewat situ kalau malam, Jin. Ya, tapi itu masa lalu, Cin. Cukup Mamang aja yang merasakan, cukup Mamang aja yang lihat kejadian Ustadz Sudin. Itu truk kabur, Cin, ngebut sekencang-kencangnya. Ya, mungkin Ucin masih ingat. Ucin tahu bagaimana Ustadz Sudin mengajar, bagaimana Ustadz Sudin mendidik anak-anak kecil. Karena Ucin juga kan salah satu murid dari Ustadz Sudin. Mamang mohon, Mamang minta kirim Fatihah untuk Ustadz Sudin. Apalagi Ucin ke makamnya, Ucin tirakat baca doa ngaji di makam Ustadz Sudin, biar Ustadz Sudin senang bahwa ada salah satu muridnya yang inget, Cin. Karena anak-anak sini, Cin, walaupun dia bisa ngaji, walaupun dia ngerti agama, Mama nggak pernah, Cin, melihat anak muridnya, bekas anak muridnya mengaji di makam Ustadz Sudin. Sungguh malang nasibnya, Mang. Ya, mungkin itu sudah suratan takdir, Mang. Tapi, Mang, saya nggak akan melupakan jasanya, Mang. Saya akan ke sana nanti, ke kuburannya, meminta doanya. Saya berharap semoga dia ditempatkan di tempat yang terbaik. Amin. Ya, itulah sebagai tanda jasa Udin. Perjalanan hidup memang begitu, Mang. Gak disangka-sangka, Mang.
Seharusnya kan yang depan yang mati, Mang. Kenapa yang belakang? Biasanya gitu, Mang. Nah, itulah yang Mamang nggak habis pikir. Mungkin orang sebaik itu meninggalnya secara tragis. Mamang takutnya, Cin, arwah Ustadz Sudin ini nggak tenang, masih mencari pelakunya. Ya, Karena kematian ini nggak wajar. tapi dari pihak kepolisian gimana, Bang? Masih menyelidiki kamu? Sampai sekarang juga, Cin, nggak bisa kelacak. Saya duluan ya. Saya mau jalan-jalan dulu, terus saya mampir ke masjid. Ya, sambil nunggu-nunggu sholat. Ya udah, kalau emang begitu, Cin, Mamang juga mau nyari rokok, Cin. Dari Ya. sore Mamang belum Oh iya, ngerokok. Mang. Mang ya. Ya, Kasih, Mang, ya. hati-hati, Cin. Ya. Jangan lewat pohon bambu itu ya. Ingat, itu keramat kita, Cin, keramat kampung kita. Jaga baik-baik. Ah, ya beres, Mang. Iya. Hati-hati, Cin. Ya, assalamualaikum, Mang. Waalaikumsalam. Ucin dilahirkan di sini, kecil di sini, gede di sini. Dulu Ucin masih kecil mainnya di sini. Wah, pas udah gede, pas pulang lulus pesantren, balik lagi kemari, kagak ada perubahan. Ah, bener-bener luar biasa. Orang-orang kampung sini, mana ada yang kerja kantor? Paling bertani, bercocok tanam, mancing. Mana bisa maju? Ayah nih, Ucin pulang akan membangun desa Ucin ini. Tapi dengar-dengar tadi malam ada sebuah cerita, katanya ada sebuah penampakan. Tempat ini katanya nggak aman lagi. Apa bener? Apa iya? Makanya Ucin membuktiin. Percuma Ucin 12 tahun di pesantren. Kemampuan seperti apa? Kagak ada apa-apa ini tuh. Mana gak ada apa-apa? Katanya ada kuntil anak. Kuntil enak tuh ada baru. Bener-bener kagak berubah dari dulu nih kampung. Tempat Ucin main, no. Tempat Ucin berak situ. Mana nggak ada? Katanya ada. Kalau ada turun dong. Mana? Mana? Ah, nggak ada. Ngomong doang nih orang-orang kampung. Ah, cerita digede-gedein. Ucin kalau belum lihat langsung belum percaya. Tuh kan? Apa malu lihat Ucin kali? Dengan kegantengan Ucin. Orang-orang kampung kalau ngomong digede-gedein, katanya ada ini, katanya ada itu. Belum lihat langsung udah dibesar-besarin. Ah, payah deh. Gua kalau belum bukti kebenaran belum lihat langsung, kagak bakalan percaya gua. Ucuk dah. Ini bambu gede-gede amat. Ini kalau dibuat suling, gua nggak bisa bayangin ini niupnya gimana.
kagak ada apa-apa. Ah, orang-orang kampung ini kalau cerita selalu aja digede-gedein, padahal mah kagak ada apa-apa. Walaupun ada, lu mah kagak takut pisan. Ah, gua kan lulusan terbaik. 12 tahun loh gua di sono. Gimana agak ngelotok ilmu gua? Kayak ada yang ngomong. Buset, gua kira penampakan. Udah Ini takut aja. ngapain di sini? Ngapain? Justru gue pengen tahu kebenaran cerita itu. Tadi malam heboh, katanya ada kuntilanak di sini. Aduh, jangan dah. Kenapa? Jin. Daripada lu yang kena batunya, jangan. Ini tempat dari warga sekitar. Sekarang itu lagi merabak. Bambu-bambu ini dihuni oleh kuntilanak. Buset, lu meragukan kesaktian ilmu gua loh. Cuma 12 tahun gua pesantren. Oh iya, ngomong-ngomong, kapan pulang dari pesantren? Baru lihat ini. Kemarin. Iya. Wah, perubahannya signifikan. Nah, gimana? Oke, man. Yo, cakep. Rambutnya dulu mah kan rambut cepak. Iya. Sekarang gondrong. Emang begini ciri khas orang pesantren. Lebih rapi kan? Oh. Lebih begini. Kelihatannya lebih modis. Keren. Udah, Cin, saran gua lu udah pulang. Kagak ada apa-apa. Ya siang begini mah kagak ada apa-apa. Lah. Takutnya dari penghuni-penghuni sini lu teriak-teriakan kayak orang gila di sini mau ngapain? Kalau orang sini pada penghuni sini tuh ada keganggu. Mau ngapain? Udah pulang. Gue pengen buktian kebenarannya. Orang-orang kampung itu mau ngusik telinga gua, katanya ada penampakan di sini. Buktinya mana? Kagak ada kan? Itu kalau malam, Cin. Kalau malam. Kalau malam ini siang, masih sore. Baru jam berapa ini? Masih senja. Daripada lu ngapa-ngapa dah, Cin. Daripada nanti penghuni sini ngikutin lu sampai rumah, lu ngapa-ngapa, mending lu pulang sekarang. Lu minta maaf sama penghuni sini, Cin. Minta maaf. Minta maaf lah, lu udah ngeganggu ini. Segala yang minta maaf. Gengsi dong. Astagfirullahaladzim. Cin, Mana gak ada apa-apa. bukannya mentang-mentang lu ini lulusan dari pesantren, Cin, lu bisa sok kayak gini, Cin. Jangan sombong apa yang lu punya, Cin. Wah, gue pengen menjajal kemampuan gue dong. Percuma gue lama-lama di sono. Jadi tujuan lu pesantren itu untuk apa? Untuk kayak begini? Menuntut ilmu. Ya begini. Lu bayangin, dari 5 orang dari sini, cuma 1 gue doang yang lulusan terbaik. Berapa lama lu pesantren? 12 tahun. Itu pun nilainya tidak rata-rata. Aduh, Cin, rata-rata kalau orang pesantren itu nggak lama-lama. Hah? 2 atau 5 tahun itu udah cukup. Jangan lama-lama, Cin. Kalau 12 tahun di pesantren lama itu artinya lu tuh bebel. Bukan masalah beber. Sebenarnya udah lama lulus. Cuman kalau pas gue pulang kagak dikasih sama pengajar. Katanya, udah sini, nggak boleh pulang. Lu udah gue anggap anak tuh. Coba. Oh begitu? Lah gue mau disayang banget di sono. Cin. Makan tinggal tidur. Tidur Nah. tinggal tidur. Sekarang saran gua, lu pulang. Jangan di sini, bahaya. Bahaya. Bahaya, pulang. Bahaya kayak orang nyebrang jalan aja bahaya. Udah pulang, Cin. Pulang. Cin. Kagak ada apa-apa. Ah. Apanya nggak ada apa-apa? Katanya tadi malam sering ada penampakan. Kampung ini udah kagak ada apa lagi. Cin, lu lihat ini terang. Masih sore. Justru itu gue datang dari siang nih. Kalau bisa malam gue tungguin. Oh gitu. Ya udahlah, Cin dah. Kalau Apa? misalkan emang lu bisa menetralisir ini pohon-pohon bambu yang sebanyak ini yang dihuni oleh kuntilanak, Cin. Karena udah banyak warga kalau siang menuju maghrib nih, itu ditongolin, Cin, sama kuntilanak. Berupa-rupa, Cin, kuntilanaknya. Masa? Ada 2 macam. Kuntilanak yang warna putih, yang rambutnya hitam. Kuntilanak yang baju merah, rambutnya hitam. Nah, kalau
di hari-hari tertentu dia terkadang ada semacam gundurwo. Gundurwo. Nah dia tuh bisa dari sini tiba-tiba dari bambu ini kan gede nih, dia muncul dari situ ke dalam keluar. Oh berarti gue tungguin sampai malam di sini nih. Bukan begitu, ini gue ngasih tahu Cin. Di sini bukan hanya kuntilanak yang ada. Gundurwo, kuntilanak yang ada 2 warna, putih sama merah. Terus belum lagi kalau misalkan lu, ini kan angin kenceng Cin. Ntar kalau lu ketiban bambu, lu ngapa-ngapa kan repot bawa lu Cin. Bawa lu tua. Lu mah nggak usah khawatir, itu mah gampang. Ngomongnya jangan kuat-kuat kalau bisa, kalau didengar gua tahu di sini, aduh udah nggak bakal mau keluar, dia malu. Gua rasa mah. Malu sama apa? Lah sama gua. Nah, emang lu siapa? Lah dia mau ngapain, jangan-jangan mau nangkap gua lagi. Tuh. Emang ilmu lu ini apa Cin yang lu punya? Hah? Ilmu yang lu punya apa? 12 tahun apa aja gua pelajarin. Mana kagak ada apa-apa di sini? Mana nggak ada? Hei, keluar dong, kagak ada apa-apa. Jen, kalau emang lu bisa, silakan, monggo. Tapi kalau terjadi apa-apa, tanggung sendiri resikonya. Oke? Sukses, Jen. Kagak tahu kesaktian gua dia. Percuma dong 12 tahun gua di pesantren. Mana? Udah 2 jam gua di sini, kagak muncul-muncul. Woi, penunggu pohon bambu, keluar lo. Nih, kenalin Ucin, hadapin Ucin nih. Mana? Elah, ngomong doang ini warga. Emang ya kalau warga, orang-orang kampung dibesar-besarkan, belum tentu kebenarannya. Bener-bener dah. Lah, Mang. Lah. Ngomong-ngomong ngapain sih tuh? Gue nyari rebung, Cin. Di rumah kagak ada sayuran pisan. Gue pengen nyari rebung. Pantes enak nyari rebung. Mamang makan orang susah masih makan aja, Mang. Gimana awak nggak kuru itu? Gue lihat tampang lu beda banget, Cin. Lebih rapi ya. Dulu kan agak cepak ya. Sekarang pulang rapi. 12 tahun kita di sana, Bang. Nah kalau setahu gue Cin, kalau santren paling lama ya nih. Yang gue pernah alamin 3 tahun, 6 tahun, 9 tahun. Kok lu bisa overdosis 12 tahun gitu, gimana ceritanya? Kalau masih segitu, Mang, ilmunya kurang kuat, makanya dibikin 12 tahun. Ingat gak, Mamang? Waktu Ucin berangkat, nganterin ke bandara kan ya? Nah, ngikut. Mamang ngapain nangis jengker ngeliat kepergian Ucin? Lo Ingat gak? Lo jadi ngingetin masa lalu gue aja. Gue jadi sedih Cin kalau inget itu. Saya ngeliat kagak tega itu bejengker, Mamang. Nah terus di sana apa yang lu pelajari? Wah, macam-macam ilmu, Mang. Kalau Ucin ceritain nggak bakalan paham, Mamang mah. Jadi banyak lu ilmu lu ini. Apa aja, 12 tahun, buset deh. Nah terus sekarang gue nanya Cin, ngapain lu masuk-masuk ke kebun bambu begini? Gua aja sini iseng, merinding. Ini siang apalagi sore. Saya, Mang, 12 tahun lulusan pesantren. Tadi malam saya dengar kampung ini nggak aman lagi. Di pohon bambu ini, Cin, katanya sih nggak ada penampakan. Cin, ini emang tempat keramat. Ini emang tempat yang disakrakan oleh masyarakat sini. Lu jangan teriak-teriak mulu ngapa? Nanti kalau dia bangun jadi ribet urusan, kagak bisa ngediemin. Bangun emang orang tidur. Kagak ada apa-apa. Karena nggak ada apa-apa, dia kalau siang dia kagak mau nampakin diri, Cin. Kalau malam nampakin dirinya. Malam. Malam kalau lu diparanin gimana lu? Siang yang gue berani nongol apa malam? Pikir mah ngekir. Apa? Dunia dia sama dunia kita tuh beda. Sekarang dunia dia malam nih. Siangnya, tar malam, kita malam dia siang. Jangan kegembretan gitu. Secara nggak langsung lu ngeganggu dia tidur. Ucin tungguin sampai malam ya. Cin, nggak boleh takabur gitu. Ucin kan udah berpendidikan, udah ngerti agama. Seharusnya Udin ngerti dong tata krama. Ini tempat sakral, Cin. Apa?
Mamangnya pada merinding tuh denger Ucin teriak-teriak begini. Mamang tua-tua makanya takut segala merinding. Makanya emang pesantren nih kayak Ucin nih. Wah, mana ada. Ucin pengen tahu kebenarannya, Mang. Aduh, Cin. Buktinya kagak ada apa-apa di sini. Cin. Jangan teriak-teriak mulu. Kuping Mamang pada budeg. Dia juga merasa keberisikan. Ucin emang dari santren, Mamang kagak santren. Seharusnya Ucin lebih ngerti dari Mamang. Aduh. Justru itu, Mang. Ucin penjajal. Kemampuan Ucin sampai di mana Ucin punya ilmu. Cin, ada peribahasa. Ucin kan anak pendidikan. Semakin padi berisi, maka dia semakin tunduk ke bawah. Ucinmu udah kayak pohon kelapa. Semakin tunduk. Semakin tinggi aja. Aduh, seolah-olah Ucin nantang angin. Padinya itu kerendam air mah kebanjiran kali. Nunduk. Mamang ngerasa Baba Ucin kecewa kalau kelakuan Ucin pulang santren begini. Tadi pulang ketemu bangga. Wah, Ya apa dipeluk? Ya enggak, karena dia rindu sama anaknya. Tapi dengan kelakuan Ucin yang congkak, sombong begini, angkuh begini, Mamang ngerasa Baba Ucin kecewa berat. Percuma dia ngebiayain Ucin habis-habisan kalau begini. Mamang juga kecewa, Cin. Percuma Mamang punya ponakan begini. Udah lemang, jangan ngomong mulu. Ucin tungguin sampai malam ya. Pengen tahu kayak apa. Coba, Mang. Lihat. Tengok no, ke atas. Tengok. Mana? Agak ada apa-apa, Mang. Karena ini posisinya siang, Cin. Coba kalau malam, dia pada duduk, pada sila di atas. Ah, itu malesan, Mang. Bukan. Siang aja nggak berani, apalagi malam yang gelap. Yang berani siang Mamang doang, Cin. Tapi kalau Mamang malam terus terang aja, Mamang kemari kagak berani. Ucin jangan nyari-nyari perkara dah. Cin, saran Mamang, daripada lu ngeganggu makhluk yang ada di sini, mendingan Ucin pulang dah. Ucin ketemuin saudara-saudara Ucin yang lain. Mereka juga mungkin kangen sama Ucin. Ucin baru pulang dari pesantren, langsung ke tempat sakra begini. Udah gitu teriak-teriak lagi. Ntar kalau dia keganggu, sekarang sebaiknya Ucin pulang dah. Mamang takutnya terjadi apa-apa sama Ucin. Nanti Ucin kesambet. Kalau Ucin kesambet kan ribet semua Ucin. Baba Ucin ya ribet. Mamangnya salah satunya. Kalau Ucin kesambet, Mamang kagak kuat manggul Ucin. Sekarang pulang aja dah. Iseng Cin di sini. Jadi nyuruh Ucin pulang. Mamang aja suruh pulang. Sorry ya. Cin. Aduh. Kagak ada serem-seremnya nih, Mang. Kan nggak ada serem-seremnya, Cin. Tapi Ucin nggak boleh takabur. Kalau gini Ucin takabur namanya. Udah dong, Mamang pulang ceramah mulu di sini. Ucin Mamang gede. bukannya ceramah. Mamang selaku orang tua di sini nasihatin ponakan Mamang. Tuh kan, Cin. Angin semakin kenceng tuh. Bambu-bambu semakin pada troyak semua. Ini pertanda, Cin. Penunggu sini keganggu dengan kehadiran Ucin yang teriak-teriak udah kayak orang kesetanan. Alah, Mang. Segala apa yang diomongin. Mamang kalau emang iseng, pulang aja sono. Segala angin lagi diributin. Bilang aja Mamang lapar dari pagi belum makan. Tuh, Cin tuh. Angin semakin kenceng tuh. Ini bukti nyata. Ini jelas, Cin. Di sini pada keganggu. Udah, sekarang kita pulang aja dah. Pulang ngapain? Pulang, Cin. Takut terjadi apa-apa sama Ucin. Udah Mamangnya pulang. Ucin tahu dia angin banyak. Mamang mau main layangan ya. Cin, Mamang ini udah gede, udah tua, nggak mungkin Mamang main layangan. Ini tanda-tanda udah, Cin. Lah itu buktinya nyari angin. Bukan Mamang nyari angin. Ini nasehatin, teguran dari dia. Udah sama Mamang yang pulang jadi ribet amat sih. Bukan Mamang ribetin Ucin. Mamang cuma ngasih saran, ngasih solusi. Jaga-jaga jangan sampai terjadi apa-apa sama si Ucin. Ayo pulang. Gak ada apa-apa. Jangan belakangin Mamang. Pendidikan kamu ribet banget dah. Bukan Mamangnya ribet. Udah Mamang pulang aja mendingan dah. Udah sono mendingan Mamang aja yang pulang. Segala Ucin disuruh pulang. Nih Mang, Mamang harus bangga dengan kepandaian Ucin.
Justru ini Ucin akan menjadi pahlawan. Ucin akan menetralisir penunggu-penunggu sini dari keterpurukan kampung ini, Mang. Ucin, angin semakin kencang tuh. Mana? Tuh, angin semakin kencang. Ini akibat Ucin, musik ketenangan dia. Mamang tadi bikin layangan apa sih, lengkongan? Kan Mamang bilang, Mamang udah tua, nggak mungkin main layangan. Yaudah, Cin. Ucin Mamang suruh pulang ya kagak mau. Biarin sekarang Mamang pulang. Tapi inget ya, sebelum maghrib Ucin harus sudah pulang. Mamang sayang mau Ucin. Jangan sampai Ucin terjadi apa-apa di sini. Yaudah, ingat, habis maghrib pulang. Ya iyalah pakai dibilangin, Ucin kan udah dewasa, udah gede. Ucin kagak pulang, subuh pulangnya. Enak aja Mamang nyuruh pulang Ucin. Ucin kan pengen tahu kebenarannya. Seperti apa ini tempat ini. Buktinya kagak ada apa-apa. Mang Atta harusnya bangga punya ponakan yang lulus pesantren, masih muda, ganteng, energik. Ilah, malah yang kagak aja omongannya udah kayak bocah disuruh pulang. Kagak ada apa-apa, mana? Cuman angin doang gede, bambu doang gede-gede, kagak ada penunggunya. Mana penunggu sini? Kagak ada. Nih Ucin nih. Malu mau Ucin kali. Cuman angin doang digedein. Buktinya kagak ada. Ucin mah kagak percaya kalau ngobrol lihat langsung. Nah, mana? Kayak lagu dangdut jadi gua. Bener ya, orang kampung kalau ngomong digede-gedein, kata gue mitos doang itu. Buktinya kagak ada apa-apa. Mana? Capek gua, tidak mulu. Ini gue nyender Warga ngomong doang. Gue dibohongin kan sama warga. Buktinya kagak ada sama sekali nongol. Mana kagak ada. Kalau mau nongol, kalau mau nontot, bangun Ucin ya. Jangan ngagetin. Ucin akan senang hati kalau dibangunin. Aduh, ngantuk dah. Nah, itu bukannya Aa Ucin? Kok dia ngapain di situ? Aa Ucin, itu bener Aa Ucin. Tapi kok dipanggilnya nggak mau nyaut ya? Emang Aa Ucin udah pulang dari pesantren? Kok dia nggak bilang-bilang, nggak ngabarin ke rumah? Ih. Aucin, Ih, kenapa? Bukan muhrim, menjauh sedikit. Kenapa? Kamu nggak tahu emang? Ucin 12 tahun pesantren, nggak boleh deket-deket kayak gini. Kapan pulang? Tuh, jangan begini, kamu kan bukan muhrim.
Hah? Aa, kenapa sih beda banget? Kok Aa nggak bilang-bilang aku? Jangan. AA kemari dengar katanya di sini banyak penampakan. Warga yang pada cerita, makanya AA kemari. Buktinya nggak ada Tapi, apa-apa. Aa, Ngomong-ngomong gak usah megang. Aa kenapa sih? Pelit banget dipegang juga. Enggak. Aku kan pacar Aa. Itu kan dulu, sekarang bukan. Ya Allah, Aa cuman di pesantren 12 tahun sampai segini sombongnya sama Neng. Aa tahu nggak? Ini tuh tempat angker. Banyak yang bilang pohon ini pohon keramat. Aa ngapain di sini? Pohon keramat dari mana? Cuman angin doang, ada pohon bambu. Kagak ada apa-apa, nggak ada yang keluar dari tadi. AA teriak-teriak. Astagfirullahaladzim, Aa. Pada takut sama AA. Aa di pesantren ilmu apa sih, Aa? Kok kayak orang gila? Malah nantangin kayak gini-ginian? Ilmu apa? Ilmu apa aja AA pelajarin. Kalau AA ceritain, Neng nggak bakalan sanggup dah, nggak bakalan ngerti. Mang Ata aja ngerti, apalagi Neng. Aa, Nggak usah megang-megang, dosa. astagfirullah. Kalau belum halal, Makanya halalin. agak AA mah masih pengen main, masih belum dewasa, masih banyak belajar. Kayaknya Aa di pesantren tertekan ya, sampai kayak orang gila kayak gini. Tertekan gimana? Ini buktinya Aa kayak orang gila. Kelihatan rapi kan? Aa bilang aku bukan cewek Aa, bukan pacar Aa. Padahal Aa bilang tuh, Aduh, jangan begini Kalau kamu masih megang, AA teriak nih. Aa tuh janji Aa pulang dari pesantren mau nikahin Neng. Nyatanya Aa malah jadi gila. Aa malah nantangin yang pohon keramat ini. Ini tuh banyak isinya, Aa. Isi apaan? Justru emang nih kalau ada, AA mau usir, AA mau bikin netralisir. Justru AA ini sebagai pahlawan nantinya. Astagfirullah. Coba bilangin ke orang kampung. Ucin pahlawan. Aa sombong banget sih, Aa. Ilmu apa sih yang Aa punya sampai segininya, Aa? Warga Aa bilang ini itu, Mang Ata bilang, astagfirullah, Aa. Taubat, Aa. Ada. Jangan kenceng mukulnya. Kalau laki mukul AA nggak apa-apa. Kamu kan cewek. Gak boleh kalau belum muhrimnya. Belum halal, belum nikah kita. Aa kan janji mau Janji nikahin. Tuh kan Aa bener udah gila ya. Kapan janjinya? Sebelum Aa ke pesantren, Aa janjain Neng terus. Lagi kapan? 12 tahun yang lalu. Sudah sangat lama sekali itu. Udah expire. Astagfirullahaladzim, Aa. Kagak ada tega. apa-apa. Mendingan Neng sono pulang dah. Masak tadi cari manyah lagi. Aa tega sama Neng. Aa jahat. Dia nangis. Jahat. Lu ngapain jahat? Aduh. Lagi tidur enak-enak, pakai dibangunin. Ada aja perempuan itu. Masih ngantuk lagi dah. Mudah-mudahan tuh perempuan kagak baik lagi. Tidur lagi Ada apa nih? Ada apa nih? Tolong. Ada apa nih? Panik bang, panik.
bercanda. Ampun. Ampun, tolong. 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 Ucin minta tolong. Ampun. 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 Tolong. Ampun. Ucin cuma bercanda. Ucin gak beneran. Cuma main-main. Tolong. Tolong. Ampun. 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 Tolong. Kenapa kamu, Nak? Duduk. Ucin, kamu kenapa? Apa yang terjadi, Nak? Kamu dari mana? Enggak dari mana-mana, Dad. Udahlah. Mungkin Ucin kecapean. Tapi ini beda, Nak. Kamu lebih pucat. Ya udah tunggu. Bapak panggilin Haji Jenal sebentar. Haji, Ya. tolong lihat anak saya, Pak Haji. Lah emang kenapa Nggak nanya? tahu anak saya kenapa, Pak Haji. Ya udah kita coba dulu lihat. Assalamualaikum. Itu Pak Haji. Ini Pak Haji. Dia pergi dari jam 10 pagi. Iya. Sampai saat ini baru pulang. Oh. Dan keadaannya seperti ini, Pak Haji. Setiap saya tanya dari mana, dia nggak mau jawab, Pak Haji. Dia selalu berbohong. Sebentar, Pak Paul. Oh, setelah saya lihat nih, Pak Paul, ternyata Ucin ini tadi mainnya juga di tempat-tempat yang angker lagi, daerah Bambu Petung sana. Nah ini masih mending nih, Ucin ini masih kuat badannya. Kalau misalkan orang nggak kuat, pasti jadinya kesurupan ini, Bang. Nah, satu hal lagi, ini si Ucin ketempelan juga sama makhluk halus yang ada di sana. Jadi, ini si Ucin di sana pasti berbuat hal-hal yang dilarang di daerah tersebut. Dia lakukan. Biasanya akan terjadi seperti ini. Apakah Pak Haji bisa menolongnya? Nah, ini yang lebih fatal dan parahnya lagi nih, Bapak Paul. Ucin ini seolah-olah menantang hal-hal yang gaib yang ada di kebun petung itu.
Jadi mereka yang ada di sana nih, mereka ini merasa tertantang dengan sesumbarnya Ucin ini. Betul Pak Haji. Kemarin sepulang dia dari pesantren, dia saya ceritakan tentang pohon bambu petung itu. Dan dia ingin menyelamatkan warga sini dari ketakutan Pak Haji. Barangkali dia menantangnya Pak Haji. Oh, jadinya seperti itu. Ya menurut Pak Haji sih ini tujuannya baik. Cuman kan satu hal lagi, ini Ucin ini terlalu sombong Mbah Paul. Perkiraan dia nih, beliau pulangnya dari pesantren itu punya bekal ilmu yang buat nanganin hal-hal mistis seperti itu. Itu salah besar Mbah Paul. Bahwasanya kalau ilmu pesantren itu digunakan untuk dan diamalkan itu buat kehidupan sehari-hari. Ya contohnya buat beribadah, buat tata cara untuk beribadah. Syukur-syukur Ucin ini bisa mengamalkan ke masyarakat banyak tentang ilmu yang didapat di pesantren itu. Oh gitu ya Pak? Iya, bukan sosok jagoan buat nantang-nantang makhluk yang kasat mata, bukan. Nah jadi terjadi seperti ini nih kalau misalkan nantang-nantang seperti itu. Apa Pak Haji? Ucin, Pak Haji ingatkan sekali lagi, biar ilmu yang kamu dapat di pesantren itu bermanfaat, segeralah tuangkan dan abdikan ke masyarakat sekitar sini. Salah satunya caranya yaitu pergilah ke musola atau ke masjid, jadilah Ucin itu di situ imam buat sholat 5 waktu. Kalaupun toh ada pengajian yang Ucin dapatkan tentang Alkitab yang dipelajari di pesantren sana, ya cobalah bahas di sana tentang fikih atau akidah akhlaknya. Itu coba tuangkan di sana. Syukur-syukur nih Cin, kamu ini punya yang namanya majelis taklim di kampung ini. Kamu yang mimpin. Kan itu suatu hal yang sangat luar biasa gitu kan. Nah, setiap ba'da maghrib kamu bahas yang namanya ilmu nahwu, ilmu sorof. Nah habis isanya bapak-bapaknya kamu kumpulkan dan pemudanya kamu bahas yang namanya kitab mengenai fikih, tentang ya satu hal kitab kuning tuh yang isinya tentang fikih yang namanya Sapinatun Najah itu coba dikupas. Itu kan hal-hal dasar buat belajar tata tertib kita beribadah. Ya syukur-syukur seperti itu. Pak Haji berharap. Iya Pak Haji, nanti akan saya sampaikan kata-kata Pak Haji ini. Iya. Tapi Pak Haji, tolonglah Pak Haji, berilah dia kesehatan Pak Haji. Pak Haji bisa kan menolongnya? Bang Paul, secara pribadi saya itu gak tahu apa-apa Bang Paul. Saya hanya pelantara yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, Cin, Pak Haji coba dulu ya. Sabar ya nak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wassalatu wassalamu man alladhi yasma'u illa bihi. Wa ma khalaqa ma la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa ma wa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu wa huwal 'aliyyul 'azim. Minum Cin. Minum nak. Ayo bapak. Ayo dibantu. Ayo. Minum. Ya udah. Pak sini, tunggu bentar. Dah. Lurusan badannya, lurusan. Istirahat. Hadirin yang terhormat dan para pemuda di sekitarnya, Pak Haji pengen memberikan himbauan atau mengingatkan bahwasanya para pemuda dengan sepulangnya dari pesantren berbekal ilmu yang banyak yang diperoleh dari pesantren, janganlah digunakan dengan hal-hal seperti ini contohnya.
Jadinya ibarat kata kita punya senjata atau sebilah pisau. Kalau digunakannya untuk yang lain selain untuk memotong sayuran atau apa, itu jadinya kan akibatnya jadi patah. Sama halnya ilmu yang diperoleh dari pesantren juga, kalau misalkan digunakannya tidak pada tempatnya, itu akan berakibatkan patah. Contohnya seperti Ucin ini, dia sok-sokan sepulangnya dari pesantren, hakikatnya sih baik, pengen menolong warga untuk tidak diganggu lagi dengan hal-hal gaib, tapi kan itu bukan porsinya, itu bukan paknya seorang Ucin ini, bukannya di sini juga Pak Haji menyembuhkan, bukan. Ini sekedar sharing bahwasanya mengingatkan kepada para pemuda-pemudi yang sepulangnya di pesantren, cobalah ilmu yang didapatkan di pesantren itu, cobalah manfaatkan dengan hal-hal yang baik. Salah satunya yaitu tadi, cobalah deketi ustadz setempat, luangkan waktu untuk berbicara dan ngobrol mengenai apa yang bisa diabdikan di masyarakat tersebut. Salah satu hal yaitu tentang pelajaran yang didapat di pondok itu, coba tuangkan di situ. Bangun majelis taklim, bangun pengajian, bangun majelis zikir. Itu saya rasa yang bisa bermanfaat. Dari Pak Haji pesannya seperti itu, dan saya ucapkan sekian dan terima kasih. Baiklah Bang Paul, Bang Ucin, ini kayaknya insya Allah segera sadar, nanti sehabis tidur bangun insya Allah sadar. Dari saya itu aja ya, Pak Haji mohon pamit. Semoga lekas sembuh buat Ucinnya. Ya terima kasih Pak Haji ya. Ya sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa kamu? Ampun, 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 saya tobat. Maafin saya. Ampun, ampun saya. Ampun, ampun. Ampun. Saya hanya main-main. Ampun. Segitu doang nakut-nakutin ya. Ampun, 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 saya minta maaf, saya salah, ampuni saya, ampun, kamu menantangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Para hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini, mari kita renungkan bersama tentang sebuah sifat yang sangat berbahaya, yaitu sombong terhadap ilmu yang kita miliki. Sebagaimana yang telah kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari, ilmu pengetahuan merupakan anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, bukanlah semata-mata keberadaan ilmu itu sendiri yang menentukan keutamaan seseorang, melainkan bagaimana kita memanfaatkan dengan penuh rendah hati dan keikhlasan. Ada satu kisah yang patut kita ambil pelajaran dari seorang anak pesantren yang memiliki pengetahuan agama yang mendalam. Ia fasih dalam membaca Al-Quran, memahami hadis-hadis Rasulullah SAW, dan dikenal luas karena kecerdasannya. Namun sayangnya kecerdasan dan kepahamannya atas ilmu tidak diiringi oleh kesederhanaan hati. Ia mulai merasa bangga dan sombong atas kelebihannya itu. Seiring waktu berlalu, kebanggaan atas ilmu yang dia milikinya membuatnya semakin menjauh dari nilai-nilai kebersamaan dan tolong-menolong. Ia menolak bantuan orang lain dengan alasan merasa lebih paham, lebih tahu, dan lebih baik. Kedegilan hatinya membawa pada kesesatan, di mana ia tidak lagi menghargai nasihat dari guru-gurunya dan sesama santri. Hingga pada suatu hari, cobaan datang menghampirinya. Ia terlibat dalam sebuah masalah yang membutuhkan kerendahan hati dan kemampuan beradaptasi dengan situasi yang berubah. Namun, karena sombongnya, ia menolak masukan dari orang lain yang sebenarnya ingin membantunya. Akhirnya, apa yang dipercayainya sebagai kelebihan menjadi bumerang baginya. Ia tersesat dalam kesombongannya sendiri dan menemukan dirinya terpinggirkan. Kisah ini mengingatkan kita betapa pentingnya untuk senantiasa merendahkan hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama manusia. Ilmu yang kita miliki hanyalah amanah yang harus dijaga dengan baik, bukan sebagai alat untuk membanggakan diri atau merasa lebih dari orang lain. Sebesar apapun ilmu yang kita miliki, ia tidak akan berarti jika tidak disertai dengan akhlak yang mulia dan kerendahan hati. Marilah kita semua bersama-sama merenungkan kisah ini, agar kita tidak terjerumus dalam sikap sombong yang bisa membawa petaka bagi diri kita sendiri. Hendaknya setiap ilmu yang kita peroleh menjadi pematik untuk selalu bertambahnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepedulian terhadap sesama. Terima kasih atas perhatian dan kesediaan Anda untuk mendengarkan ceramah singkat ini. Semoga kita senantiasa diberikan hidayah untuk tetap rendah hati dalam meniti ilmu dan kehidupan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.